Shalom bro, Shalom. salam selamat malam, salam sejahtera. Kita bahas malam hari ini tentang login logout. Wis, Sadis. login logout. Login Ini logout. bahasan boleh. Dimana kita ketahui ya, bro, asal muasal dari keluarga besar lo itu kan dari Nah, ya dari sebelah kan. bola lagi. Terus ya kamu nanya siapa lagi dong kalau gitu. Yang gue pengen tanya nih, dulu kan lo rajin banget tuh sholat tuh. Rajin sih yang gue lihat sih waktu zaman sholat itu doang sih lo rajin tuh kan, puasa ikut bareng puasa, malamnya mabok. Ingat dulu Malam, tuh kacau ya. malam mabok, paginya puasa, terus mukulin orang. Wah, Nanti pas giliran pas udah mau masuk lebaran sholat id, jin tuh gue lihat tuh. Nah, gue sempet kaget tuh, tahu-tahu lo kok udah beralih tuh, wis beralih. lo lockout, terus Logout, akhirnya lo login ke server baru. ke server baru. Alasannya kenapa tuh? Bagi dong pengalaman lo dong. Sebenarnya Kenapa lo bisa lo lockout terus lo login ke provider yang baru? sih apa ya? Domba yang hilang yang sudah terselamatkan lagi begitu. Kalau bahasanya. Hmm. Jadi memang gue lahir dari keluarga seberang lah ya. Keluarga seberang lah gue nyebutnya. Keluarga seberang. Terus sampai besar pun memang di keluarga seberang, tetapi di lain waktu lah gue pindah. Sebenarnya sih sudah dari lama, maksudnya sudah dari lama itu karena kan di keluarga gue ini kan punya keyakinan yang berbeda, Nil. Maksudnya kayak opa gue sama oma gue itu memang beda keyakinan. Opa lo apa tuh? Opa kan Katolik Opa awalnya. Katolik. Nah kalau oma memang Muslim. Anaknya pun ada yang Muslim dan ada yang Katolik gitu. Nah kita tuh keluarga Oh, jadi lo toleransi. ada om sama tante lo tuh ada yang Iya, Katolik. ada yang Katolik. Nah, kita tuh keluarga memang udah toleransinya memang sudah dari dulu lah ya. Cuma memang oma gue ini kan udah nikah 2 kali. Awalnya itu memang sesama lah, sesama. Tapi kan sudah meninggal nih opa-opa yang awal kan. Nah, akhirnya nikah lagi dengan yang punya keyakinan berbeda yaitu Katolik. Nah, sampai akhirnya anaknya pun Katolik. Nah, jadi memang di keluarga gue ya campur-campur lah, gado-gado lah. Dan itu memang tidak kita permasalahkan dari dulu. Keluarga kita ya keyakinan lo, keyakinan gue, keyakinan gue. Nah, Pokoknya gue itu dari semenjak bujangan lah ya. Maksudnya dari waktu lo kecil ya, pokoknya dari lo kecil itu lo berarti udah memeluk agama Muslim. Muslim. Gue kecil itu Muslim. Nah ini sih sebenarnya kita bahas ini sih bukan untuk mendiskreditkan agama itu ya. Maksudnya agama lain kita mendiskreditkan itu ya enggak. Maksudnya kita di sini hanya membahas saja. Dan gue itu dulu memang Muslim, kecil gue ngaji baratnya, terus baca Iqra, terus Al-Quran lah ya. Itu semua gue lakuin lah. Sampai ibaratnya yang kalau bulan puasa harus isi apa sih namanya, kayak apa sih anak-anak SD dulu tuh? Apa sih namanya? Yang kalau kita lagi belum puasa terus ada catatan tuh. Nah, nanti pas pas itu kan dulu kan bulan puasa kan libur sebulan tuh. Nah, dalam sebulan itu ada tugas. Tugas misalkan lu taraweh, bahasnya khotbahnya apa gitu kan. Itu ditulis tuh. Catat nanti dikumpulin. Nah, itu untuk pelajaran agama dulu. Gitu. Nah, itu semua gue lakuin. Sampai ketika gue sudah SMA lah. Di SMA ada teman-teman gue ini banyak non muslim. Teman-teman gue banyak non muslim. Disangkanya mereka pun gue non muslim juga. Padahal gue memang muslim dulu. Itu sampai gue pernah diajak gereja apa segala macem. Dan gue sebelum gue menikah pun gue sudah ngikut sama temen gue, ikut drama pasca waktu itu. Gue pernah ngikut dan gue itu jadi di drama itu jadi tentara Romawi yang mencambuk Tuhan Yesus, begitulah. Nah gue mencambuk Tuhan Yesus, yang bergetar juga, maksudnya gue ikut drama gini kayaknya apa? Jangan-jangan nih panggilan. Lo nggak kan? canggung gitu? Nggak canggung gue. Secara beda agama lo ngikutin drama
di luar agama lo terus Karena kalau gue kan dulu kan memang apa ya, dari gue dulu sebelum gue kuliah broadcast memang gue cita-cita gue apa jadi aktor. tapi Cuma nggak kesampaian. nah. Cuma nggak kesampaian ada ikut-ikut drama ya gue seneng aja. Gue diajak ya kan, hitung-hitung belajar acting ya kan gitu. Gue ikut aja. Kapan itu tepatnya tuh? Udah lama itu waktu itu. Masih SMA atau udah SMA lah. SMA. Gue SMA tuh ikut-ikut itu. Ya udah. Dan di gereja itu pun tahu kalau gue muslim. Tapi ya gue kan ya bodoh lah, orang gue cuman ikut drama kan, gue cuma mau memerankan doang gitu. Nah itu udah sering tuh kayak begitu. Terus nggak masalah sih gue bilang sama oma gue juga, gue ikut drama gereja segala macem ya nggak masalah. Oma gue mah is okay aja, karena selama lo ya bener, kegiatan lo bener positif ya udah lo jalanin gitu ceritanya itu bro. Nah nah terus akhirnya lo masuk pindah server pindah server kapan tuh tepatnya? tepatnya itu sebentar, waktu sebelum inilah, sebelum gua merit. Bukan karena pasangan lo Kristen terus lo Ya, pindah atau gimana? salah satunya itu, terus dan ya ketukan hati sih sebenarnya, Panggilan ya? panggilan hati sebenarnya, bukan karena ini ya, bukan karena gua dapat apa, dapat istri Kristen, bukan. Sebenarnya sebelum jauh dari itu pun gue sudah ibaratnya sudah terpanggil lah, sudah menurut gue ya, menurut gue sendiri itu terpanggil, entah dari apa, mungkin bisikan Tuhan langsung lewat mimpi atau lewat ucapannya dia yang kita, itu kan misteri maksudnya kayak begitu kan. Karena di misteri. lingkungan lo main juga, di lingkungan Nah, nongkrong lo juga di lingkungan kebanyakan gue nongkrong pun memang mayoritas banyak Kristen ya? mayoritas Kristen, kayak lu ya kan, kayak si pokoknya anak-anak lah, kayak anak-anak mayoritas memang kan Kristen. Jadi ya mungkin panggilan juga, karena kan Tuhan itu berbicara lewat apa ya, itu kan masih misteri lah ibaratnya, berbicara lewat kita apa segala macam, itu masih masih yang kita nggak duga-duga, tiba-tiba jadi aja itu kalau menurut gue ya. Terus tanggapan keluarga besar lo masuk Kristen, Waktu itu sih berarti lo dibaptis dong berarti ya? ya Lo dibaptis di mana? dibaptis gue di Jogja waktu itu, di gereja. Kebetulan siapa namanya, istri gue punya om almarhum sih sekarang, sudah meninggal, itu pendeta dan dia gembala di gereja Protestan bagian barat lah. Nah itu di sana akhirnya gue pas setelah menikah, sebelum menikah gue baptis dulu, baptis dewasa kan, baptis selam itu gue waktu itu. Jadi ya begitulah, panjang sih ceritanya sih sebenarnya kalau diceritain. Tapi nggak ada masalah ya dari keluarga besar lo masuk pindah agama gitu? Ada, Tetap ada ya? tetap ada. Ya namanya juga penentangan gitu ya, pasti ada lah. Iya. Meskipun memang dari dulu ibaratnya keluarga gue welcome aja, maksudnya ada yang Katolik, ada yang Muslim, cuman ya gue tiba-tiba lock out gitu ya, pasti ada rasa Ya? inilah, rasa kecewa lah gitu kan, wajar lah manusia kan kayak gitu. Sampai gitu kan gue waktu itu kan, gue sebelum menikah itu, gue memutuskan untuk menikah itu kan gue masih kuliah dulu. Nah sampai gue maksudnya diputus dikasih uang dulu, gue ingat banget, diputus dikasih uang karena gue lock out. Jadi lo ya terserah lo lah, lo mau kuliah ya lo biayain sendiri begitu, karena kan keputusan lo udah merit, terus lo mau merit, terus lo udah pindah keyakinan, ya udah gue nggak akan sokong lo gitu lah. Itu dari orang tua gue ya, bahasa begitu ya. Tapi ya gue jalanin ya, oke, orang gue sisa sedikit juga kan nanggung semester akhir, ya akhirnya gue tetap lanjut. Itu pun dengan bantuan, ya puji Tuhannya gue punya mertua gue is okay gitu, maksudnya memang dia selalu bantu gue waktu gue zaman kuliah, sampai sekarang pun masih ngebantu. Dulu kan waktu gue belum punya ibaratnya pekerjaan atau apa, mereka tetap bantu. Puji Tuhannya gue punya mertua yang sudah baik banget, iya yang sudah baik banget. Dan dia pun nggak
apa ya, nggak mempermasalahkan kalau gue memang dulunya gue apa segala macam, ya dia nggak mempermasalahkan. Yang penting lu tanggung jawab sama anak gue, sama istri gue gitu. Itu Iya sih. puji Tuhan sih kayak gitu. Kalau orang tua sih berharapnya itu lo bisa ngebahagiain anak gue. Juga lo juga sebagai suami juga yang bertanggung jawab. Ya, itu memang apa harapan dari orang tua seperti itu. Cuma ya itu masalah untuk pindah keyakinan memang pasti banyak pertentangan kan, dari keluarga besar juga pasti ada pertentangan. Cuma ya itu. Ya ada yang ngamen nih. Yang ngamen. Kayaknya lo geseran sini dah dikit. Iya. Takutnya nggak kena. Nanti persembahan persepuluhan nanti kumpulin. Jadi gitulah kalau misalkan dalam hal pindah keyakinan pasti ada pertentangan. Sebenarnya sih apa ya? Nyokap gue dari keluarga besar Muslim. Oh nyokap. Cuman di setiap kita merayakan ibadah Lebaran itu, karena nyokap anak pertama ya, semua ngumpul di keluarga nyokap gue. Oh nenek berarti gue, kakek gue, ngumpul semua, adik-adik nyokap gue tuh semua kumpul Lebaran sama-sama di rumah. Tetap gue juga dulu gue jalanin tuh dulu kalau di masih kecil tuh gue suka nanggok, tau nggak lo nanggok? apa tuh? Nanggok ya. Nanggok ke rumah-rumah orang yang open house, terus kita salam tempel. salaman gitu salam kan. tempel. Nanti dapat Coca-Cola, dapat duit 10.000, 5.000. Zaman dulu tuh Zaman dulu tuh. Jadi kalau misalkan udah pas selesai sholat Id, selesai tuh semua, udah itu kita langsung menyebar tuh. Ikut yuk ke rumah ini, rumah ini. Di komplek ini gitu bro. Oh masih ada kayak gitu juga? Iya. Masih ada sampai sekarang kayak gitu anak kecil? Iya, setiap habis Tradisi. sholat Id nih kita salaman, foto-foto, baru pada ngiter anak-anak. Tradisi sih. Pengalaman lu gitu. dulu kecil gitu juga nggak? Nggak pernah. Ya Nggak gue pernah. karena nggak pernah ngikutin sih. Bagi rokok dong bro. Lo pernah? Ya gue sering dulu Sering. waktu masih kecil, karena kan Nah, kalau memang kumpul-kumpul tradisi. nih udah selesai semua, lu dapat berapa? Lu dapat 100.000, gue dapat 500.000. Nanti duitnya beli apa? Beli tembak-tembakan. Dulu kan zaman-zaman kecil gitu kan. Kalau gue nggak ke rumah-rumah tetangga, bedanya cuman saudara-saudara doang. Oh, saudara-saudara. Ya Kalau saudara gua nih, om ini lah udah. sembarangan gue semua masuk ke rumah-rumah orang kaya, gue masuk. Sampai om gue tagih, om gue juga dapat cuman goceng, bayangin. Tagih. Anjir. Om gue kan rumus, jadi gue bilang, Lebaran om. Ah lo minta terus sih, tahun sekali juga, cuman ngasih goceng. Gue ingat banget tuh, cuman goceng. Dari keluarga nenek gue tuh ya, nenek gue punya anak 6. Nenek gue tuh punya anak 6. Nyokap anak pertama itu masuk Kristen semua 4 yang masuk Kristen dari anak-anak nenek gue, 2 masih bertahan. Jadi ya itu makanya kenapa dari keluarga besar gue itu ya memang ada 2 agama juga. Jadi kita toleransi juga kita tinggi, jadi nggak pengaruh. Karena kalau gue berpikiran pribadi tuh apa ya, kita itu kayak Islam Kristen itu bagi gue itu saudara kakak adik. Kalau di kitab gue ya, di Alkitab itu dibilangnya kakak adik. Karena apa? Walaupun kakak adik itu bukan kakak adik kandung ya, karena kan beda ibu, beda mama, cuman satu bapak. Dari Abraham, ya kan? Dari Abraham tuh. Kalau di gue pengen Al-Quran tuh apa? Ibrahim ya. Ya gue pengen bahas Jadi itu. seperti itu. Ada kucing dari kucing. Gue pengen bahas itu, tapi nanti masuk ke pelecehan agama. Penistaan agama. Makanya kita jangan terlalu gimana. Jangan terlalu bagaimana ya. Gue mau bahas itu, tapi tetap arahnya penistaan agama. Lu kan apa, malu Islam ini kan? Dari waktu belum kawin. Bapak lu ganteng nggak? Ganteng tapi dia agak pendek. Gitu sih. Kalau pengalaman gue lockout dan login itu seperti itu, Mil. Tadi intermezzo aja ya. Tadi sambungnya pas tadi gue ngomong tuh. Kan panjang tuh, dipotong baru pas ngomong gitu. Pengalaman login dan lockout gue. Oke. Semua agama sih mengajarkan kebaikan lah. Sebenarnya. Cuma ya pengalaman gue seperti Cuma untungnya ya di agama gue itu diajarkan kasih. Untungnya ya. Karena di agama gue tuh di doktrin memang kita kasih. Sama kayak Tuhan Yesus bilang kan, bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
kasih pipi temenmu, tampar Jadi- pipi kiri, pukul. kasih pipi kanan, Jadi habis itu maksud- balas. Balas. di luar kamera kita balas. Iya. Tapi karena kita memang udah diajarkan kasih, jadi apapun yang itu biar Tuhan yang berencana, Tuhan yang membalas itu semua kan. Pokok intinya yaitu kita di agama kita tuh diajarkan kasih. Sebenarnya semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Cuman kan itu yang melakukan itu kan semua oknum ya kan, oknum-oknum pribadi yang merasa dirinya itu kalau misalnya gue melakukan ini gue akan masuk surga, kalau gue melakukan ini gue akan mendapatkan bidadari surga gitu Ya, kan. itu Padahal doktrin lah ya. doktrinnya mereka apa ya, terlalu kemakan doktrin seperti Ya. itu. Cuma banyak sih orang-orang Kristen sekarang juga banyak yang terpengaruh. Contoh, ada Tuhan Yesus loh di keramat tuh. Oh iya, Di zaman Bandung dulu tuh. keramat Ih, 5 apa keramat ada berapa tuh? Tuhan Yesus di situ. Iya, iya. Logikanya Tembok gini loh, di tembok. Alkitab sendiri dibilang apa? Tuhan Yesus itu akan menunjukkan dirinya itu semua mata dunia itu memandang. Nah, Bukan cuma orang keramat yang lihat. Bukan cuma orang Jakarta Pusat doang yang lihat. Nah, gue pengen nanya nih Gitu bro, terkait itu ya. Kan kita tetap diajarin itu Tuhan Yesus akan datang kedua kali gitu, turun dari surga gitu ya. Ini bicara logika ya. Turun dari surga, satu, turunnya di mana? Kedua, bisa nggak semua orang ngelihat beliau turun dari surga gitu ya? Padahal di satu posisi ya dunia itu bulat gitu ya, ada siang ada malam. Kita di sini nggak bisa ngelihat yang di sono gitu ya. Nggak usah deh Jojo, kita di Bekasi ngelihat di Jati Asih, ngelihat di Depok, kelihatan apa enggak? Apalagi ke belahan dunia utara selatan gitu ya. Makanya kan di kitab Wahyu kan dibilang kan Tuhan Yesus datang kedua kali itu semua mata memandang. Bayangkan semua mata memandang, berarti ya mau di Asia, Eropa, benua Amerika, benua Afrika semua melihat. Berarti seberapa besarnya itu Tuhan Yesus, seberapa megahnya itu Tuhan Yesus. Kita belum bisa bayangin. Coba lo bisa bayangin nggak itu surga itu bentuknya kayak gimana sih? Sedangkan di kitab Wahyu itu jalannya itu terbuat dari emas, terbuat dari kaca-kaca. Kita secara manusia kita nggak bisa gambarkan itu. Kita belum tahu, dan kita juga belum tahu bentuk Tuhan Yesus. Tapi di kitab kan dibilang seluruh mata memandang, seluruh mata dunia akan memandang akan datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Ya berarti turunnya dari mana? Berarti dari surga. Nah, kita tahu dari mana Tuhan Yesus datang nanti dua kali. Di kitab Wahyu dikatakan dari kitab Wahyu 1 sampai 20 itu dibilang ada tanda-tandanya. Nanti kita akan menghadapi itu tanda-tandanya sama seperti zaman Musa. Kita akan menghadapi di kitab Wahyu kita akan menghadapi 7 malapetaka. 7 malapetaka itu kita akan hadapi nanti. Kita nggak tahu kapan. Pokoknya kalau misalnya itu udah dilaksanakan, contoh 7 malapetaka itu di kitab Wahyu, hujan es batu, bisul, air menjadi darah, gelap gulita, gempa bumi, terus banyaklah itu ada 7 malapetaka. Nanti kan ada, kita pernah dengar ya, ada 4 malaikat ya, 4 malaikat penjuru mata angin kan. Itu kalau misalkan 4 malaikat itu udah membuka, ya kita udah itu tanda-tanda udah. Kita udah tanda-tanda hujan, itu ada hujan es batu, pung itu ada berapa ton itu di kitab Wahyu kita dibilang. Di Bekasi udah ada kan hujan es batu kan, cuman kecil-kecil doang itu. Ini nanti yang di kitab Wahyu dibilang itu hujan es batu yang bertonton. Bayangkan, belum nanti gelap gulita, terus air menjadi darah, gempa bumi, itu kita akan hadapi nanti. Nah kalau udah tanda seperti itu, udah nanti malaikat tempat akan naik ke surga, dia akan bilang sudah selesai. Kalau udah selesai berarti udah tidak ada namanya kita tuh manusia mau cari kebenaran lagi, mau cari Alkitab lagi, mau bertobat udah nggak bisa. Karena udah malaikat udah naik ke surga bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan udah selesai. Ya udah, Tuhan turun dengan baju apa? Di Wahyu jelas itu. Tuhan turun dengan baju, di sini ada tuliskan apa? Raja dan imamat. Karena Tuhan itu apa? Nabi Isa itu turun sebagai hakim yang adil ya. Iya. Kalau di Islam itu, nah Tuhan Yesus nanti akan turun sebagai hakim, sebagai raja, sebagai hakim, ya itu nanti kita akan menghadapi itu semua. Cuma ya itulah. Gue nambahin ya. Kalau gue lebih ke sini sih. Semua yang diceritain di Alkitab itu banyak tafsiran
dan banyak perumpamaan ya. Menurut gue pribadi sih ya, kayak 7 malapetaka itu ya, air menjadi darah segala macam gitu ya. Kalau menurut gue pribadi nih ya, berkaitan tafsiran sih ya, tafsiran gue pribadi deh, karena ada perumpamaan, karena Tuhan Yesus selalu ngajarin perumpamaan. 7 malapetaka itu nggak secara fisik, jadi kayak air menjadi darah. Menurut gue itu perumpamaan, artinya bukan secara fisik semua air tuh jadi darah gitu ya. Jadi Kiasan. ya gitu, ada kiasan, ada yang lo harus menafsirkan itu tuh bukan secara fisik gitu ya. Kayak ada belalang segala macam gitu ya. Jadi mungkin belalang penyakit segala macam bisa ditafsirkan segala seperti itu gitu ya. Jadi menurut gue 7 malapetaka yang akan jadi tanda-tanda itu nggak bisa dikategorikan sebagai fisik yang kelihatan nyata gitu ya. Menurut gue gitu. Ini tafsiran gue ya, karena kan banyak yang menafsirkan gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau bicara soal login logout panjang Nil. Panjang. Ya ada habisnya, Ada habisnya. Dan banyak pertentangan Pasti juga, akan banyak pertentangan ya. Ya kita bersyukur aja, kita diajarkan kasih. Kita diajarkan kasih, jadi saling mengasihi lah. Karena di doa Bapa kami itu kan kita dibilang ampunlah kesalahan orang lain seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami kan. Jadi memang sudah diajarkan kita untuk saling mendoakan, saling mengampuni sih. Kalau seperti itu untungnya ya kita dari kecil udah didoakan seperti itu, jadi tidak ada namanya rasa balas dendam atau apa, ya udah kayak aja lah urusan-urusan. Karena surga lo surga gue itu sama, cuman jalan lo jalan kita tuh masing-masing. Jalanku. Keselamatan tuh Lagu Andre masing-masing. and the Backbone. Keselamatan masing-masing, dosa ya masing-masing Ya, lah. Jadi karena itu urusan, apa ya? Hidup lo dosa lo urusin dosa lo. Gak usah ngurusin dosanya orang lain. Surga lo ya surga lo, surga gue, gak usah ngurusin surganya orang lain, nerakanya orang lain. Diri lo sendiri periksa, lo udah layak belum untuk koreksi orang. Kalau belum layak koreksi orang gak usah. Kalau diri lo masih belum benar gak usah koreksi, saran lo begitu. Kecuali lo udah benar ya, hidup lo tuh gak pernah salah, suci gitu lah, lo boleh koreksi orang. Tapi kalau diri lo aja belum layak, gak usah sok-sok mengoreksi orang sih. Iya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Mantun kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Saya berkat ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Suatu saat lagi ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkat, oh Tuhan. gitu bro. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku Masih kuat. bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Begitu bro. Demikian podcast kita pada malam hari ini dengan lagu penutup. Hidup Dimana ini adalah selama kesempatan. kita hidup, biarlah hidup kita itu menjadi berkat buat Men, orang lain. biarlah podcast ini juga jadi berkat buat orang Podcast lain. ini jadi berkat untuk Kita ambil Kita positifnya, kita ambil positifnya, kita ambil baiknya, ambil kita buang positifnya, negatifnya, buang negatifnya. buang yang nggak benar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Peace, love, and Jika tidak dimaafin, hati-hati. love. Nunggu lebaran berikutnya lah. Jika tidak dimaafkan, Nunggu lebaran. berikutnya. Pokoknya tetap like, Seperti Komen. share. seperti seorang Apa Hasan berkata, Yes. belajarlah kamu yang benar. Hmm. Di saat kamu belajar yang benar, kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi, Ya. kalau kamu tidak belajar dengan benar, di saat saya keluar dan saya bertemu dengan Anda, maka Anda dalam bahaya. Wow. Camkan. Wow. Like, comment, share, dan pasti subscribe Oke, podcast teman kadaluarsa thank you. yang lama-lama Bye-bye. kadaluarsa. Bye. Matiin gitu. Tatap Dukung Channel Kami, Agar dapat menyajikan tayangan yang mampu menggeber kita semua, terima kasih.